sambut co-host dan host fenomena kita, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Penontonnya sangat luar biasa, semangatnya luar biasa, aroma parfumnya juga luar biasa. Nanti kita sapa ya Bu ya. Baik, yang sebelah kanan putih-putih dari mana? Luar biasa. Ini penonton tetap bukan empat mata. Oh ya. Siapa yang tengah? Oke, yang biru-biru tengah cantik dari mana? Subhanallah. Kita sapa yang sebelah kiri. Yang kiri dan ini bawa oleh-oleh untuk saya. Oh iya. Nanti oleh-olehnya saya ganti dengan kaos, bukan empat mata ya. Dari mana? Mana oleh-olehnya mana? Mana oleh-olehnya? Katanya bawa souvenir untuk saya. Bawa kerupuk. Kaosnya mana? Ada kaos, tak kasih kaos gantian. Oh, sini kerupuknya. Ya. Nah, ini subhanallah. Ini mentang-mentang bibir saya lebar tuh kasihnya. Ini untuk Vega satu, saya satu, kan dua orang. Nah, terima kasih. Ini satu, bukan empat. Ini mentang-mentang bibir saya kerupuknya gede. Terima kasih. Vega, kita sapa ya, juga ini untuk dari TK Al-Hamzat ini ya. Bukan Mas. Kan tontonan bukan mata itu universal, semua golongan masuk ya. Yang cantik-cantik muda-muda yang usianya 5 tahun dan 6 tahun. Dari mana? Kota Padang. Dari Padang. Tempat lahirnya istri saya dong. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah mata batin. Eyes of heart. Tabak. Mas Tukul punya pengalaman nggak tentang mata batin yang Mas Tukul tiba-tiba karena sering terbiasa syuting horor jadi bisa ngelihat kayak gitu-gitu Mas? Memang akhir-akhir ini saya sangat sensitif. Saya syuting Mr. Tukul jalan-jalan yang tadinya wisata kuliner sekarang udah ke arah yang wisata yang sangat. Selama 6 tahun saya berjalan syuting Mr. Tukul jalan-jalan, sekarang saya lebih sensitif. Jadi ada gerakan sedikit, ada energi itu menggumpal sudah sedikit cukup. Tapi saya tidak mau terus terhantui oleh. Saya pengen yang biasa-biasa. Jadi Mas Tukul jadi lebih sensitif. Betul. Di bagian mana? Ya! Ayo kamu pengen tahu? Ayo ke belakang sini. Maksudnya itu di mana yang serem-seremnya, bukannya bagian yang di mana? Saya pernah syuting yang kemarin saya ceritakan di Pontianak. Pontianak itu adalah arti kuntilanak. Konon cerita dari yang menamakan nama itu. Terus ada lagi namanya Toko Merah. Toko Merah konon cerita pada tahun 1625 itu terjadi satu pertempuran yang sangat tragis. Pembantaian etnis yang tidak bertanggung jawab dibuang begitu. Sungai itu makanya di situ dinamakan Jembatan Merah. Itu namanya Toko Merah. Di Gua Belanda di daerah Bandung. Dan juga di daerah Lembang yang konon ceritanya ada villa-villa yang konon ditempati oleh keluarga kamu. Bisa bintang 3M. Saya mau mana tetap di Pondat.
kepada Tuhan untuk dibukakan mata batinnya. Silakan. Ya, silakan. Kemudian telapak tangan dihadapkan ke depan masing-masing. Ya. Oke, masih dibuat, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa. Kembali ke lab. Bintang tamu saya berikutnya ada seorang yang memiliki kemampuan spiritual untuk membuka mata batin seseorang dapat menafsirkan mimpi. Siapakah dia? Kita sambut Eko K. Buka dompet pun balik alat. Selamat malam untuk Mas Eko. Selamat datang kembali di Bukan Mata. Gimana kabarnya? Kabar Mas. Selamat Saya ketemu. biar kabarnya nggak kabur dipegang. Selamat ketemu lagi. Alhamdulillah kabar baik. Iya, selalu dipertemukan terus oleh Tuhan. Sama dengan saya Nabila nanti juga akan dipertemukan dengan Tuhan. Tung jepoin ini Mas. Dari tadi kita sempat ngobrol tentang mata batin sama Mbak Nabila yang luar biasa energinya nih. Jadi menurut Mas Eko sendiri apa sih arti mata batin sebenarnya? Monggo. Iya. Kalau boleh saya berbagi pendapat, mata batin itu sebenarnya adalah istilah. Jadi istilah penglihatan di mana tidak harus selalu menggunakan indera mata ini. Gitu. Kalau dari sisi energinya itu dibagi menjadi energi alam bawah sadar, energi batin, kemudian energi gaib. Ini yang lebih susah memang. Nah, istilah mata batin muncul dari sini. Masyarakat kita itu taunya kalau mata batin yang sopan sedikit perempuan yang gitu. Kasihan yang menghirup itu loh. Cuma menghirup nggak merasakan, malah bikin penasaran doang. Iya, bohong Mas Eko. ya. Jadi masyarakat kita selama ini taunya kalau mata batin itu hanya sebatas melihat makhluk halus. Padahal melihat makhluk halus ini hanya sebagian bentuk dari penglihatan mata batin itu sendiri. Hanya sebagian. Iya, ini namanya istilahnya mediumship kalau dalam dunia indera keenam. Kembali kalah. Ada nggak sih kriteria khusus seseorang yang ingin dibuka mata batinnya, Mas? Moga, Mas. Kalau kriteria khusus sebenarnya tidak ada. Jadi faktornya kan ada 4. Yang pertama itu keturunan. Keturunan itu kadang dia nggak harus belajar pun bisa. Kemudian bakat. Kemudian dia memang belajar. Kemudian faktor keempat itu pada usia tertentu Tuhan mengendaki. Lah biasanya yang terjadi pada anak-anak indigo ini faktor keempat. Pada usia tertentu dia punya kemampuan. Iya, tiba-tiba begitu. Mau dibuka mata batinnya nggak sekarang oleh Mas Eko nih? Boleh dong Mas Eko praktekin? Boleh. Buka mata batinnya, silakan di parkiran sana. Bisa situ kali Mas duduk Mas. Sini apa di mana? Oh di sini sambil berdiri ya? Oh di sini, silakan. Ada yang lain mau ikut? Ada yang mau ikutan juga mungkin? Kang Edi. Oh Pepi. Pepi mau Mas? Pepi boleh. Sini. Ya, ini Pepi. Wah, ini kalau ini nggak apa-apa berani. Orang tua aja berani. Gerobakmu tuh udah diambil sama Satpol PP, lu mau ngambil lagi. Apa ini? Belum. Kirain penampakan Mas. Maaf Mas. Bukan. Apa yang dikatakan Mbak Nabila benar, dia melihat sosok siluman kudanil. Dia ngatain lu siluman kudanil ya. Lu gak tahu asal dia apa? Jelmaan Anoa. Mas aku juga mau. Aku juga mau Mas. Ya. Mungkin dari penonton yang hadir ada juga. Oh ini banyak. Ah ya tuh Mas.
Nah, ini Mas. Iya, Sini, satu. sini Mas. Dari yang cantik-cantik, Wah iya itu. temenin abang yuk. Yang kamu saya buka ya di belakang. Apaan sih Mas? Ada yang berminat yang Ini, cantik-cantik. Ada, oh ya ya. Nggak ada ruginya kok. Ayo, ayo. Malah Ada bisa lagi? berkomunikasi. Iya. Ada lagi? Minta togel. Sebelah sini ada Mas Eko katanya. Bercanda. Kamu nanti tak buka ada aku ya lagi? nanti ya. Udah cukup? Cukup. Cukup. Udah duduk. Kayak Rida tuh loh. Enggak, tambah lagi boleh 2 lagi. Tambah lagi, dua lagi. Yuk 2 lagi berangkat yuk, 2 lagi. Ayo, Ayo. berangkat, yuk. Yuk, ayo. Yuk 2 Ayo lagi berangkat yuk. Majalaya, Ayo. 2D, Majalaya, 2D. 64 geser 64. Ya. Oke, Vega silakan Vega dipandu. Iya Mas, silakan mungkin bisa langsung. Ya. Boleh ini dibikin mundur, berbentuk melengkung. berbentuk V. Saya di depan sini atau di mana? Iya, iya. Silakan. Ya. Jadi Ayo, awas belakang, hati-hati. Dan Nabila nanti Jadi kalau mungkin yang akan saya lakukan adalah memandu untuk membuka istilahnya mata batin atau pandangan. Mudah-mudahan dengan tingkat konsentrasi masing-masing Tuhan mengizinkan untuk bisa. Saya tidak menjamin apapun, tapi mudah-mudahan dengan tingkat konsentrasi masing-masing kita berdoa bersama dengan agama dan keyakinan masing-masing. Mohon kepada Tuhan untuk dibukakan mata batinnya. Silakan. Ya, silakan. Kemudian telapak tangan dihadapkan ke depan masing-masing. Ya. Tutup mata sesaat. Udah, Pak. Tarik nafas. Tahan. Lepas nafas. Tarik nafas. Tahan sebentar. Lepas nafas. Ya, ikuti. Sekarang bayangkan ada cahaya putih yang sangat terang keluar dari kening masing-masing. Bayangkan ada cahaya putih terang benderang keluar dari kening masing-masing. Konsentrasi, tenang. Kemudian setelah itu, bayangkan kita sedang berada di depan sebuah pintu yang sangat besar. Bayangkan kita berada di depan sebuah pintu yang sangat besar. Kemudian bayangkan secara perlahan kita mulai membuka pintu itu dan kita memasuki pintu itu. Bayangkan perlahan kita membuka pintu itu dan kita masuk ke dalam pintu itu. Setelah masuk, bayangkan kita berada di dalam sebuah lorong yang sangat panjang, yang penuh dengan cahaya. Bayangkan kita berada di dalam sebuah lorong yang sangat panjang, yang penuh dengan cahaya. Konsentrasi, bayangkan kita berada dalam sebuah lorong yang penuh cahaya. Kemudian amati apa yang terlihat. Ya, sambil mengamati apa yang terlihat, bayangkan, tarik nafas perlahan, tahan, lepas nafas, tarik nafas perlahan, lepas nafas. Ya, cukup. bisa penasaran apa yang akan terjadi nanti. Anda semua bukan Pak. Kita buka mata pelan-pelan. Silahkan buka mata pelan-pelan. Ya. Ada yang tadi merasakan ada sensasi mungkin dirasakan sesuatu. Oke, masih di bukan Pak. Pemirsa, bagaimana kelanjutan dan kita lihat langsung Apa yang terlihat? Ya, sambil mengamati apa yang terlihat, bayangkan, tarik nafas perlahan, tahan, lepas nafas, tarik nafas perlahan, lepas nafas. Ya, cukup. Tenangkan hati, tenang pikiran, relax. Kita buka mata
pelan-pelan. Silakan buka mata pelan-pelan. Ya. Ada yang tadi merasakan ada sensasi mungkin, dirasakan sesuatu, atau bahkan ada yang melihat sesuatu? Ada? Titik putih aja mas. Titik putih? Panas. Panas? Hangat di daerah punggung. Hangat di daerah punggung? Meriam. Masuk angin kali. Berat. Berat. Tangan berat. Kiri. Waktu membayangkan ada di lorong itu mungkin ada yang dapat sesuatu, mungkin gambaran siluet putih. Ya, siluet. Ada dapat siluet putih ya. Oke. Pak. Jadi mungkin bisa kembali ke tempat masing-masing, silakan. Nggih, sampun. Ya. Udah. Oke, tepuk tangan dong. Kembali karena untuk Mbak Nabila. Ini tadi sangat luar biasa lagi dengan terapi fokus ya, apa namanya itu istilahnya Mas? Istilahnya kita membuka mata batin, cuman memang hanya untuk waktu yang singkat. Nah, memang efeknya sih beda-beda. Ada yang mungkin dia sampai pada tahap baru merasakan, istilahnya seperti tadi yang merasakan panas, hangat, segala macam. Ada yang dia fase dia sudah melihat tapi baru gambaran sekilas-sekilas seperti siluet. Nah, ini betul. Kalau kita bisa berkonsentrasi dengan penuh, biasanya dari siluet itu akan lebih jelas lagi. Cuman paling tidak sudah cukup lumayan dengan waktu yang cukup. Kita tanya hasil Mbak Nabila, apa yang terjadi dan dirasakan dan ada yang dilihat apa? Monggo. Kalau tadi sih pertama mungkin benar karena waktunya singkat ya dan tidak terfokus pada satu orang. Tapi sempat merasa berat awalnya, tangan berat, terus anget. Cuman cahayanya putih, emang iya benar putih, terang, terus terlalu terang sampai akhirnya kayak aduh silau banget ya gitu. Terlalu terang, semakin terang gitu. Kayak ada kayak garis putih doang, tapi terus hilang lagi aja, putih lagi, cahaya lagi, kayak gitu aja paling ngerasa. Cuman tangan berat. Ada efek di tangan berat itu. Tapi aku boleh nanya nggak Mas? Boleh silakan Mas. Kalau aku nih sering banget ya Mas Eko, jadi nggak tahu ya mungkin emang kadang-kadang ada saat-saatnya memang lagi sensitif. Jadi kadang-kadang kalau misalkan lagi di kamar mandi sendirian, terus pas memang kondisinya lagi sepi, aku tuh suka takut merem gitu. Karena setiap kali merem suka kayak ngebayangin, aku tahu nih ada di samping kanan gitu-gitu. Kayak ada yang deket. Enggak, tapi berasa gitu. Ini ada nih kayak ini nih, jadi pengen langsung melek gitu, nggak berani. Jadi kalaupun sabunan tuh harus cepet-cepet kebuka gitu. Jadi kadang memang ada pengaruh ketika kita takut itu adalah angan-angan kita. Cuman kalau mau yang membedakan dengan simple adalah kalau kita merasakan merinding di bulu kuduk, itu biasanya sih dari pengalaman saya pasti biasanya dia deket. Itu mungkin 3 sampai 5 meter. Aku pernah merinding Mas, tapi bawaannya kayak emang geli. Tapi itu pernah terjadi kayak gitu Mas. Jadi setiap kali aku kayak mau ngelihat penampakan tuh aku selalu kayak ngerasa ada rambut jatuh di salah satu anggota tubuh. Jadi berasa suka gitu. Aku selalu gini-gini, apa sih? Ini apa sih gitu. Nah, baru dia tuh biasanya tidur terus suka kayak ngelihat ada yang turun gitu. Begitu aku nengok, tuh orangnya tuh kayak di samping tempat tidur aku tuh kayak yang turun gitu. Gitu kayak ngumpet. Terus juga aku pernah yang lihat di hotel itu juga sebelumnya tuh aku kayak pokoknya kayak kejatuhan apa jadi geli gitu bukan. Jadi memang sensitivitas orang kan beda-beda dan itu sebagai tanda aja di Mbak Vega sebenarnya ketika bersinggungan dengan frekuensinya makhluk halus itu ya mungkin di Mbak Vega mengalami seperti itu. Beda-beda. Cuman yang identik paling umum itu biasanya merinding di bulu kuduk. Sama sih. Yang memang ada orang-orang tertentu yang dia punya kepekaan atau bahkan kemudian bisa melihat makhluk halus dari faktor kebiasaan. Betul. Iya. Jadi kalau misalkan sering bersinggungan di tempat-tempat yang orang bilang angker, bisa juga lama-kelamaan akan terbuka dengan sendirinya. Itu walaupun sebenarnya tidak semua dari makhluk halus itu bisa lihat kita. Orang-orang ada ibaratnya ilmunya lebih tinggi juga ya, masalah bisa lihat manusia. Iya, jadi makhluk halus yang bisa melihat manusia mereka juga harus belajar. Iya. Jadi istilahnya mungkin kalau di dunia manusia ada teknik melihat hantu, mungkin di hantu ada teknik melihat manusia. Luar. Mas Eko nih. Iya Mas Eko. Selain bisa membuka mata batin, kabarnya Mas Eko juga bisa menafsirkan mimpi, bener gak sih Monggo? Kalau dibilang menafsirkan mimpi sih selama ini yang istilahnya ya yang saya paham aja
Artinya tidak semua mimpi lah, karena ada mimpi-mimpi tertentu yang misalkan contohnya begini, orang mau tidur dia kebayang pengen jadi raja, kemudian di mimpi jadi raja beneran, ya itu kan mimpi yang nggak bisa ditafsirin karena sudah diprogram dari awal. Iya. Kalau nanti Singapura 37 itu mimpinya apa? Nggak boleh mas. Malah masang-masang tuh. Katanya gini, kalau mimpi digigit ular itu katanya mau nikah. Tapi kalau mimpi nikah, hati-hati kamu mau digigit ular. Masa dibalik dong. Dan kalau ular tuh kata Singapura tuh 37 itu bener. Denger aja. Balik galak. Ya sama seperti tadi Mas Tukul bilang, jadi misalkan contohnya mimpi digigit ular, orang taunya dapat jodoh atau mau nikah. Padahal kalau saya ditanya orang misalkan mimpi digigit ular, saya selalu tanya balik, ularnya warna apa? Gitu. Ya biasanya kalau ularnya warna hijau atau kuning keemasan itu identik dengan baik, mungkin jodoh atau apa itu. Tapi kalau ularnya warna mungkin yang hitam atau gelap atau merah itu justru identik dengan penyakit atau hal yang buruk. Ini. Jadi kalau orang mimpi digigit ular, makanya ularnya warna apa dulu? Untuk Nabila sayangku. Wah ini kalau Nabila udah nutupi semuanya. Pernah nggak dapat mimpi yang mungkin aneh menurut dirimu, mau ditanyakan nggak ke Mas Eko? Monggo. Nggak aneh sih, cuman masih jadi pertanyaan aku aja terus gitu. Kalau kita mimpi orang meninggal gitu, dan itu tidak untuk sekali ya, terus menerus gitu, itu maksudnya mimpi orang meninggal tuh orang terdekat orang itu meninggal. Orang itu meninggal gitu. Aku sering mimpi sampai akhirnya kebangun keluar air mata, benar-benar keluar air mata, dan beberapa kali mimpi gitu sampai akhirnya aku ngerasa katanya orangnya panjang umur katanya, tapi beberapa kali pernah terjadi justru orang itu memang benar-benar nggak ada gitu. Makanya masih jadi pertanyaan gitu buat aku. Ya, gua masih kok bisa. Jadi ada yang memang ketika kita memimpikan orang meninggal, orang itu menjadi istilahnya panjang umur. Tapi ada yang orang itu kita mimpikan meninggal itu justru memang indikasi meninggal beneran. Nah, untuk biasanya sih antisipasinya adalah kalau kita mimpi yang buruk atau kita tidak nyaman, itu lebih baik kita omongkan. Jadi biar mungkin istilahnya tidak terjadi atau kejadiannya agak pending oleh Tuhan. Oh, biar hati-hati makanya. Tapi kalau mimpi yang baik, usahakan kita simpan biar itu lebih cepat jadi kejadian. Luar. Ini masuk. Tapi kalau yang terjadi sama Mbak Nabila ini, kalau dia cerita bahwa berapa kali ngalami mimpi orang meninggal dan orang itu meninggal beneran, sebenarnya ini mimpi ini sudah berubah menjadi firasat. Artinya gini, bahwa secara tanpa disadari Mbak Nabila diberi oleh Tuhan kemampuan untuk memiliki firasat tertentu. Kalau aku tuh lebih sering terjadi malah gini mas, ada hal yang misalnya teman aku nih mau pergi kemana gitu, aku bisa tiba-tiba bilang jangan deh, jangan gitu. Kenapa? Ya jangan gitu. Sering-sering kayak gitu. Sama kayak kalau barang hilang nih, kalau aku ngerasa deg-degan gitu ya, itu berarti barangnya masih ada di sekitar aku, nggak akan hilang. Tapi kalau aku ngerasa santai, lost gitu aja, oh udah berarti udah jauh, udah hilang, udah nggak usah dikelasin. Ada suara tapi nggak ada rupa. Ada itu mas. Ini saya mau nanya. Silakan untuk Kang Aib. Ya. Kang Prama. Beda ya, kalau kleng-kleng itu berarti Prama ya. Yang Prama. Kalau mandolin berarti Junet. Ya. Junet main gendang. Mas mau tanya ke Mas Eko masalah mimpi nih Mas. Nah, perbedaan mimpi yang berfirasat, yang pertanda dengan mimpi yang biasa yang dinamakan bunga tidur, itu di kisaran jam berapa Mas? Kalau lihat jam berarti nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin kan. Nah, jadi maksudnya di mana gitu? Ya, jadi mungkin sebelum saya masuk ke jam, jadi pertama begini, mimpi yang membawa firasat itu sebelumnya kita tidak bayangkan dulu. Jadi contohnya seperti tadi saya bilang, misalkan bayangin jadi raja, kemudian mimpi jadi raja. Ini nggak ada firasat, karena sudah dibayangin sebelumnya. Atau kita mimpi
pergi kemana, tapi sebelum tidur ternyata kita membayangkan pergi ke tempat itu. Nah, kalau mimpi yang membawa firasat itu biasanya akan terjadi beberapa kali. Kita akan mimpi beberapa kali walaupun tidak sama tapi mirip-mirip. Dan jamnya biasanya sih menjelang fajar, menjelang pagi. Malam ya, malam pagi. Ya, mungkin antara jam 2 lebih lah istilahnya. Itu yang membawa firasat. Betul. Ini. Luar biasa. Luar biasa. Mas Eko ini kalau udah menerangkan dan menjabarkan tuh luar biasa. Tangannya Mas. Saya pikir ini sandaran porsi saya. Balik ke pemirsa. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang seluk-beluk mimpi, kita calling down sesuatu. Saya mengalami mimpi yang firasatnya kok sudah nggak baik. Itu biasanya kita akan melakukan sesuatu yang istilahnya perbuatan baik untuk menukar supaya itu tidak terjadi. Oke Mas Edi, bukan banget. Masih semangat. Mana suaranya? Balik ke lab untuk semuanya. Gimana menurut kalian menyikapi mimpi buruk yang kita alami agar tidak selalu terbayang dan berpikiran yang enggak-enggak dan mungkin terjadi juga nih. Monggo dari Mas Eko. Bantal. Kalau saya sih biasanya kalau balik bantal itu mitos istilahnya. Mitos ya. Jadi kan ada yang mengatakan kalau misalkan mimpi bantalnya dibalik biar kejadian atau biar nggak kejadian. Ya kalau misalkan kejadian atau nggak kejadian ya memang tidak lepas dari izin Tuhan, itu yang pertama. Cuman biasanya kalau saya mengalami mimpi yang firasatnya kok sudah nggak baik, itu biasanya kita akan melakukan sesuatu yang istilahnya perbuatan baik untuk menukar supaya itu tidak terjadi. Setuju. Saya sangat setuju dengan baik. Jadi perbuatan baik ini luas. Jadi misalkan mau beramal atau bagaimana lah, itu istilahnya untuk ya menetralisir atau menghancurkan energi yang akan datang. Kalau dari Mbak Nabi. Tapi emang iya sih. Aku tapi ini ada apa tadi lewat ini? Di samping saya ini tadi. Apa tadi Pak Eko? Lebih ke ini aja sih, apa ada energi yang memang lagi bergerak sebelah kanan saya tadi. Tak pikir Pepi tadi enggak. Enggak, ini bener, tak pikir Pepi. Lesu sambil. Iya. Lebih apa itu? Cuma lemah aja. Ya, jadi ada energi yang bergerak tuh. Itu. Gimana tadi? Dilanjut. kalau aku tuh lebih yang jadi nggak fokus tadi bilang. Ada yang ngerti. Nanti bisa ngelihat yang sebelah kanannya apa tuh? Nggak ngeliat, cuman iya ngerasa ya. Bulu kuduk selalu sering begitu soalnya. Karena aku tinggal sendiri kan, jadi kayak kalau tidur kayak ada yang nemenin, terus masak. Ya buat tidur di rumah saya. Daripada dia sendirian. Enggak kan, saya punya kontrakan banyak. Oh iya benar-benar. Saya tinggal dipilih yang mana. Tapi aku balik bantal tuh masih ngelakuin loh sampai sekarang. Kalau mimpi buruk bangun aku balik bantal, tidur lagi. Tapi memang berhenti ya. Karena aku bisa mimpi yang 3 kali berturut-turut nyambung. Mimpi jelek nih, tidur, bangun, mimpi lagi, tidur lagi sampai 3 kali. Akhirnya aku balik bantal atau aku turun. Baru berhasil tuh ya. Turun atau tidur di tempat yang lain, harus kayak gitu. Itu sering. Jadi begitu ya, itu berulang-ulang dengan Jadi aku masih, itu orang mau bilang itu mitos, tapi aku sering ngelakuin itu. Sama bener tadi, kayak mungkin sugesti buat aku kayak kalau ada mimpi jelek atau apa, ketemu orang Sodako ya. kayak beramal gitu. luar biasa, sangat setuju. Pemirsa, manusia terlahir dengan batas kemampuan yang berbeda. Untuk itu patut kita syukuri karena merupakan karunia Sang Ilahi. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Nabila Putri, Eko Kap, dan Tin Kerber. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya saya kini dan tidak ada putih masih terbacakan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tonton yang bagus dan yang maaf. Dan tonton terberkata, saya dari komunikasi mohon maaf. Kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu kocok judul arwah, suasana lebih ceria.